Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Bunda, salah satu pencapaian terbesar bagi orang tua adalah ketika mengantarkan anaknya sampai ke jenjang pernikahan. Melihat putra dan putrinya yang sudah dewasa duduk bersanding di pelaminan. Mengikat janji suci dengan pasangan hidupnya untuk membangun kehidupan barunya dalam mahligai rumah tangga. Nah, sebaliknya, orang tua akan sangat khawatir dan cemas ketika buah hatinya yang sudah dewasa dan cukup umur belum juga menemukan pasangan hidupnya, sehingga belum menikah atau belum mau menikah karena berbagai alasan yang dimiliki oleh si anak. Nah Bunda, bagaimana kiat orang tua dalam menghadapi anak yang sudah dewasa tapi belum menikah? Mari kita dengarkan jawaban dalam Assalamualaikum Bunda pagi ini bersama Bang Melki, Bunda Nada dan Bunda Liza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Belum pada datang kan? wabarakatuh. Waduh, Bang Mak. Melki, sini bentar Bang Melki. Saya mau opening dulu, Bu. Sebentar aja Bang Acaranya Melki. udah mau Penting, mulai. Bang Melki. Sebentar Bang Melki. Bentar. Apa, Bunda? Ini, Ibu kan punya anak gadis. Usianya tapi udah 35 tahun. Anak gadis tapi usia- cantik. Oh, cantik. Sukses, udah punya rumah. Terus kenapa nih manggil saya? Kayaknya Bang Melki cocok deh jadi mantu Ibu. Iya. Bang Melki tuh ganteng. Nggak bisa di-cut nih. Bentar nih. Ya, aduh, gimana nih? Bang Melki kan ganteng. Iya. Putih. Emang saya putih ya, Bu ya? Soleh lagi. Aduh. Artis pula lagi. Iya sih, iya sih. Duh, gimana ya? Anak saya pasti mau sama Bang Melki. Pasti mau. Pasti mau? Pasti mau. Anak ibu seputih ibu gak? Putih, kayak Bang Melki putih pokoknya deh. Dia kayak bapaknya, gak kayak emaknya. Aduh, bening ya, kayak tembok orang kaya nih ya. Bener deh, glowing banget kata orang. Aduh, mataku. Gimana ya, Bu ya? Emang anak ibu yakin mau gak sama saya? Mau, pasti mau. Saya memang ganteng. Iya sih. Duh, masalahnya gini nih. Saya udah punya istri, Bunda. Ya, Iya. Bang Melki udah punya Punya istri. Oh. Iya. Waalaikumsalam. Rame banget. Kenapa nih? Abang, kenapa kok senyum-senyum gitu? Aduh. Gimana ya? Jeng jeng. Kenapa tuh Bang? Arohim ceritain gak nih? Ceritain Bang, ceritain. Ada apa? Saya baru masuk nih tiba-tiba. Terus? Si ibu ini punya anak, Iya. udah usianya 35 tahun, mapan, kerjaannya bagus, punya rumah sendiri, punya Iya. mobil sendiri. Alhamdulillah. Kayaknya Bunda ini anaknya mau dikasih ke saya nih. Hah? Oh, pantesan hidungnya rebeh-rebeh. Siapa itu? Jadi salah nikah. Hidungnya mekar-mekar, dipinta sama Bunda itu biar Dipinta jadi sama mantunya. Bunda. Ini gimana ya, usianya udah 35 ya Bunda? Iya. Belum menikah juga? Belum. Masalahnya Bang Melkinya mau apa enggak nih? Oh, saya mah. Saya mah. 35 nih Bang. Enggak mau lah. Jangan. Nggak mau lah. Saya udah punya istri. Oh, saya juga udah punya anak, Bu. Iya, Bu. Padahal beda 5 tahun tuh anaknya sama saya. Iya 35 maksudnya. 35 kan? Iya. Saya beda 5 tahun berarti saya 30. Bun, udah punya istri, anaknya 2. Iya. Allah masih, soalnya tampangnya kayaknya masih Kata jodoh ya. Ya gini, Bu. Wah. Kita jadiin tema aja kali Bunda Iya, ya. boleh. Ini kan ada orang tua yang memiliki anak sudah dewasa dan belum menikah. Nah, kita jadiin tema buat hari ini di Assalamualaikum Bunda. Bun! Ya. Bunda! Iya. Bunda yang ada di depan saya ini dari mana? Bintara. Nih, pertanyaannya dari saya nih, bagaimana sikap kita sebagai orang tua jika anaknya sudah mapan? Seperti Bunda tadi, udah cukup umur. Iya. Tapi belum menikah juga. Iya. Belum punya pacar juga. Kita bahas bersama Bunda Nada dan Bunda Liza. Dan ada juga teman-teman dari Arohim. Arohim bukan band yang terbaik, tapi dia adalah band yang Terjangkau.
Silakan Bunda, langsung kita bahas aja. Iya, baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Bun. Ya. Bunda. Ada seorang anak perempuan usia 35 tahun, mapan, mobil ada, rumah ada, penghasilan ada, tapi laki Enggak ada. kagak ada. Ada orang tua mengatakan namanya bahagia, bagja, pati, cilaka, jodoh, maut, rezeki udah Allah tentuin. Betul apa betul? Oleh karenanya jodoh ini bukannya nggak ada tapi lagi on the way. Oh, iya. Belum sampai nih jodohnya sama kita, belum sampai jodohnya ke anak Bunda. Bisa jadi, oh lagi dipersiapkan. Lalu bagaimana caranya agar kita menjemput jodoh tersebut? Pertama tentunya kita memperbaiki diri terlebih dahulu. Agar kita pun pantas dengan jodoh yang telah Allah siapkan untuk kita. Oh pengen punya mantu yang soleh, kitanya pun mesti soleha. Oh kita pengen punya mantu yang solehah pun demikian, anak kita biar jadi anak soleh. Ya, ada kudrat, ada irodah. Apa itu kudrat? Kemampuan. Ada irodah itu kemauan. Ada kemauan, nggak ada kemampuan, ya nggak bisa dapet. Cari juga tuh. Mungkin bisa ikhtiar, ada nggak jamaahnya Bunda Nada punya anak yang belum nikah. Oleh karenanya cari jodoh itu dan tentunya pantaskan kita agar jodoh kita pun maslahat dunia dan akhirat. Betul. Allah Ta'ala a'lam. Benar. Gitu, Ya Bun. setiap orang kan kalau nyari jodoh tuh pasti ada pilihan atau kriteria lah. Tenang aja Bunda, nanti juga dapet jodohnya. Malahan kalau dalam keadaan darurat kayak gitu nanti dianya merasa apa tertekan. Iya, tertekan. Oh, Biasanya kasihan. memang biasanya ibunya nih ya yang semangat banget Iya. pengen punya mantu cepet. Usia anaknya soalnya udah banyak gitu Bang. Oh, pengen buru-buru nimang cucu. Iya, pakai cucu orang lain dulu dah. Ya. Nimang. Latihan Bunda, latihan. Ya Bunda ya. Bun. Ya. Bunda. Iya. Barangkali ada yang baper, ayo silakan bertanya. Siapa yang mau Boleh. bertanya? Oh, Boleh. Yang ini yang depan Bang. Boleh, yang depan kita kan? Iya. Semuanya udah. Semuanya Assalamualaikum ngadep warahmatullahi depan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sumiatun dari Majelis Taklim Azhudia Bintara. Ibu Baper dong Bunda. Iya. Sumiatun. Saya mau bertanya, saya punya ponakan, udah cukup umur. Nah kalau ditanya untuk menikah itu dengan alasan pengen bahagiakan orang tua, pengen naikkan haji orang tua, pengen beliin rumah orang tua. Dengan alasan itu gimana sebagai anak kalau disuruh menikah itu belum siap. Belum siap. Oh, dia karena belum pengen siap bahagian menikah karena pengen emaknya. bahagiain Bahagian orang semua. tuanya. Alasannya bagus banget sebenarnya Iya. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alasannya menurut saya sih masuk akal nih. Pokoknya di saya mau membahagiakan orang tua saya dulu, baru giliran saya yang menikah. Iya. Nanti kita jawab setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Ada hikmahnya, Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan Ada hikmahnya. Karena Islam itu Penuh cinta. Nah, tadi ada pertanyaan dari Bunda Atun. Anaknya udah mapan, Iya. tapi anaknya itu mempunyai Memikirkan orang tua. niat untuk membahagiakan orang Iya. tuanya terlebih dahulu baru dia nikah. Iya. Gimana nih kita langsung bahas aja Bunda? Iya, siap kita bahas ya Bang. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun. Ya. Bunda. Ini sehat yang ada di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli bismillah. wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah. Pertanyaannya bagus nih. Banyak
anak di luar sana sudah mapan, cukup juga usianya, tapi nggak mau menikah. Kenapa? Karena masih pengen bersama dengan orang tua. Ini sih wajar aja, karena kekhawatiran anak berpisah atau jauh dari orang tua ya. Jadi kalau kita memilih orang tua, birrul walidain ibadah, nikah ibadah. Kalau kedua-duanya ini tidak bisa, mana duluan? Kalau kita melihat kedua-duanya ini adalah ibadah, maka tidak bisa kita mendahulukan satu di antara yang keduanya. Karena dua-duanya baik. Kalaupun menikah, nunggu kita memuaskan, memberikan perhatian lebih, memberangkatkan haji umroh, cita-cita yang bagus. Tapi juga jangan lupa nikah pun juga adalah ibadah. Bahkan kata Nabi, man tazawwajal abdu faqad istakmala nisfaddin. Siapa orang yang menikah, maka dia sudah menyempurnakan separuh dari agamanya. Ibadah juga menikah. Lalu bagaimana solusinya? Satu, coba yuk kita punya niat yang baik. Niat yang baik bagaimana? Niatlah kita untuk menikah, apalagi usia sudah cukup, apalagi jodohnya emang udah ada, jangan abaikan menikah. Jadi jangan jadi halangan kita berbakti kepada orang tua sehingga nggak mau menikah. Bahkan niatkan ketika kita menikah, maka kita bisa jauh lebih berbakti lagi. Kenapa? Karena banyak orang yang ketika dia menikah, hartanya makin banyak, Bang. Hartanya makin berkah. Bahkan kata dalam Al-Quran surat An-Nur, Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wankihu, menikahlah kalian. Menikahilah kalian orang yang memang sudah selayaknya dinikahi. Ada orang sendiri dinikahi, kemudian ada orang yang memang sudah layak untuk menikah, nikahi. Ini adalah perintah Allah. Tapi bagaimana keadaannya apabila dia dalam keadaan yang fuqara? Kalau memang dia dalam keadaan yang terbatas, dalam keadaan yang mohon maaf fakir, tidak memiliki kelebihan, yakinlah yughnihimullah. Allah akan mengkayakan dia min fadlih dengan kekuasaannya, dengan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim. Allah itu punya segala sesuatu yang sangat luas. Allah itu maha pemberi rezeki yang sangat luas. Jadi Bun, Bunda, atau sesiapa yang mengikuti program ini, jangan kita menghalangi untuk menikah karena mau bakti kepada orang tua. Niatkan dalam hati kita ibadah, yaitu menikah. Insya Allah kalau kita sudah menikah, Allah akan cukupkan rezeki kita. Bahkan mungkin Allah akan lebihkan lagi. Tidak mustahil ketika menikah rezekinya ada buat nafkahin keluarga. Rizkinya ada buat membangun rumah. Amin. Rizkinya ada buat beli mobil. Dan rizkinya ada lebih bahkan untuk memberikan dan memberangkatkan orang tuanya haji atau umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Alamin. Karena niat nikahnya ibadah. Insya Allah yuknihimullah. Allah akan ghinakan. Allah akan kayakan dia dengan kekuasaannya Allah. Daftar haji berapa tahun ya? Berapa belas tahun waiting listnya? Ya ntar Neng gak nikah-nikah. Iya. Benar-benar. Kalau mau bakti sama orang tua kan sampai kita meninggal dunia. Iya. Jadi teruslah menikah jalan, ibadah juga sama orang tua, terus kita berbakti. Sama seperti saya itu, saya sebelum nikah juga kan saya mengutip kutipan kan, jodoh nggak akan kemana gitu, dibilang. Nah saya pernah ketemu nih di sebuah desa terpencil. Ya. Di mana itu Bang? Negara mana Bang? Desanya saya lupa tuh, namanya desanya tuh Duh Miham. Oh itu nama desanya? Desa Duh Miham. Miham. Ya desa Duh Miham. Oh iya. Saya ketemu yang namanya Bu Roro. Oh iya, Bu siapa itu? Bu Roro, saya bilang, ya saya kan diem aja Pak, karena jodoh nggak akan kemana kan. Terus dia bilang, Mas Melki, jodoh emang nggak kemana-mana, tapi saingan di mana-mana. Iya betul. Dan Jadi situ tuh, Jadi jangan diem aja. jangan diem aja, tetap harus jalan kita. Betul. Ada ikhtiarnya Bang. Jadi saya Iya, kangen berarti sama besok Bu kita Roro. cari di desa Cicahem. Kok Cicahem? Namanya Pak Pororo. Kan Cicahem. Apa tadi namanya Bang? Tadi udah saya sebut. Lupa saya. Ya lupa. Udah kalau saya kayak gitu jangan suruh ngulang dong. Susah ya. Ada lah. Desa Oh, Basihem, iya. Basihem. Iya nanti deh kita cari itu orangnya siapa Bang namanya? Bu Roro. Bu Roro. Laki-laki tapi itu. Bu Roro iya.
Pak Buroro. Pak Buroro. Ya. Bun, Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper gak? Silahkan. Siapa Anak yang udah mau dewasa, bertanya? tapi belum nikah. Aduh bingung sih emang agak Yang mana? pusing Oh, ya. yang belakang, Bang. Yang mana Oh, nih? boleh. Yang belakang. Oh saya kira mau ngambil batu. Jangan dong, ngapain Bunda? Ke studio bawa batu. Ngorek-ngorek bawah, oh ngambil mic. Oh, ngambil mic. Assalamualaikum Bunda, Waalaikumsalam. Salam. saya Ibu Sylvia dari Majelis Taklim Az-Zuhdiyah Bintara. Ya. Silakan. Baper nih Bunda, Ya, Bunda ngapa sih gini-gini? Pengen saya lihat aja, Bunda. nggak apa-apa. Lihat Nggak saya, lagi nggak gitu. apa-apa. Masa Iya. mau ngeliat Bunda mulu? habis abang ganteng banget sih. Nanti saya, Aduh. silakan Bunda, maaf ya. Boleh Bun. Gini Bunda, Ya. saya punya temen, punya putra, punya anak laki-laki. Ya. Dia sangat mapan dan segala-galanya punya idola gitu loh Bunda, punya idola. idola. Iya, dan teman perempuannya banyak sekali. Tapi Baik. karena dia tidak mau terikat dengan apa Pernikahan. dengan kewajiban sebagai Ya. suami. Suami, baik eh, saya mengerti. jadi bagaimana hukumnya gitu Bunda Ya. kalau Ya. sudah mapan dan sudah umurnya sudah cukup untuk Ya. menikah, itu hukumnya gimana Bu? Oke. Ya, Bunda, terima kasih Bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kalau umpamanya saya lihat ini kasusnya Bunda. Siapa tuh namanya tadi ya? Bunda RW nih. Istrinya Pak RW nih. Bunda Sylvia. Bunda Sylvia ini keponakannya itu tidak mau terenggut kebebasannya dengan menikah. Iya. Tidak mau berkomitmen. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada anak temennya punya harta sudah, punya mapan iya, tapi nggak mau nikah karena nggak mau terikat. Bilangin, emang siapa yang mau ngikat? Bang Melki udah nikah, dia bebas kemana-mana. Ini ada di sini, kagak ada tambang, kagak ada tali. Mantola barang siapa yang meminta kesempurnaan kepada seseorang, maka sampai mati ia tidak akan mendapatkan kesempurnaan. Makanya laki-laki mencari yang sempurna, calon istri biar ntar mau nikah, dia masih ngebiarin lakinya ngayap kemana-mana. Ya, sampai mati itu laki kira-kira nikah apa enggak? Enggak. Begitupun istri, seorang perempuan mencari suami yang sempurna. Sampai mati juga nggak bakal nikah-nikah. Karena nggak ada manusia yang terlahir dengan sempurna. Yang perlu diperhatikan adalah anjuran daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatajawwaj. Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu maka menikahlah. Itu kan udah mampu. Rumah ada, gaji ada, mobil udah ada 2 apa 3 ada tuh ya. Lunas apa belum? Udah mampu, maka kata Rasul, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menentamkan mata, menenangkan hati, juga tentunya menjaga kemaluan daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak bisa bagaimana? Ya siap-siap puasa. Oleh karenanya apabila seseorang sudah mampu untuk menikah tapi ia tidak mau, maka terjatuhlah hukuman makruh. Karena apa? Rasulullah SAW menganjurkan untuk umatnya menikah. Karena kelak di hari akhir Rasulullah SAW akan membanggakan umatnya yang begitu banyak. Membanggakan umat yang mempunyai keturunan yang banyak. Oleh karenanya bilangin mau cari kapanpun, kemanapun, kesempurnaan mah gak bakal dapet. Allah Ta'ala alam. Gitu Bun. Bilangin juga tuh Bunda, nyari calonnya nggak usah yang cantik. Karena yang cantik kan nanti lama-lama akan jelek juga. Iya. Ini kan dari sekarang nyari yang jelek. Jelek. Nanti Gak berubah. nanti bagaimana? Gak berubah kan. Ada teman saya nih kisah nyata. Dia lama banget gak nikah. Karena kriterianya terlalu berat. Harus punya rumah mewah. Harus punya mobil mewah. Harus punya motor mewah. Ya susah lah. Belum tentu semua orang punya rumah mewah. Iya. Rumah tuh kebanyakan putih lagi gak mewah. Mewah. Oh, Cet. Merah Bang, itu mah merah. Makasih Bunda ya. Merah. Makasih ya udah dibenerin ya. Iya. Oh, iya. Aduh. Makasih ya. Iya. Mohon maaf ya. Bun. Bunda. Ya. Ada yang mau baper silakan. Masih baper nih. Yang mana nih Bunda? Ya boleh yang di belakang.
Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Nama saya Marliana dari Majelis Taklim Ahjudia Bintara. Kabar nih Bun. Iya. Bun, saya punya sepupu, udah berumur, tapi dia belum mau nikah. Padahal waktu mudanya, karena pada waktu mudanya sering gagal menikah. Oh, kecewa ini. Gagal menikah. Iya. Terus? Dia nggak mau menikah karena pertama meninggal sama calon suaminya. Dan yang kedua udah mau nikah lagi, ditinggal kabur sama calon suaminya. Oh, kabur. Iya, sekarang dia minder Bun. Sama laki-laki dia menutup diri, nggak mau lagi gitu. Tenang Bun, ada Bang Beben. Ya. Katanya yang itu tuh. udah nasibku nggak nikah-nikah gitu Bun. Gimana itu Bun? Oh, malah dia bilang nasibku dia udah begini nggak usah nikah-nikah nggak gitu. lagi, iya Bun. Nah. Oh, dia udah Salah itu nih, Bang. tuh putus asa. Putus asa. Malah Bahaya bagus ditinggalin sebelum waktunya. Oh, kita tahu nih laki kagak benar ya Bun. Betul. Kalau tiba-tiba dia udah nikah ditinggal, wah lebih nyesek lagi. Iya. Ini orang-orang yang belum bisa move on, belum bisa menghilangkan dari masa Luka lalunya. yang lalu. Iya, menarik Iya. sih. Kita bahas setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Balik lagi di Assalamualaikum Bunda, Bun. Ya. Bunda. Iya. Kita langsung ya jawab pertanyaan dari Bunda tadi di segmen sebelumnya. Jadi gimana nih? Apa pertanyaannya? Iya. Pertanyaannya saya ingat apa ya? Apa ya Bunda Dada? Itu masalah jodoh ya Bun ya. Silakan Bunda. Iya, Masya Allah Bun. Ya. Bunda. Jawab ya. Ya. Hujan turun sangatlah lebat. Ajib. Indah lestari di Raja Ampat. Ajib. Bukan menunggu jodoh yang hebat. Ajib. Tapi mencari jodoh yang paling tepat. Benar. Kita kalau nyari jodoh yang hebat itu susah. Karena nggak ada manusia yang sempurna. Betul. Sudah ada yang datang sempurna, mendekati kesempurnaan. Masih mencari lagi. Datang yang lebih baik. Siapa tahu ada yang lebih baik lagi, nggak akan menemui. Pasti seseorang punya kelebihan dan pasti punya kekurangan. Trauma kata Bunda tadi, ketika mau menikah gagal. Mau menikah gagal lagi. Sehingga emang udah jatah hidup saya kali kayak begini sendirian. Oh, ada yang dia lupa. Bahwa kata Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini yang harus kita ingat. Bisa jadi apa yang menurut kita baik, belum tentu menurut Allah baik. Atau apa yang kita benci, bisa jadi kata Allah itu baik menurutmu. Jadi kita jangan merasa bisa menentukan nasib kita sendiri. Semua itu sudah Allah berikan dan pasti mukminah pasti Allah akan berikan yang terbaik. Jadi jangan sampai berpikir bahwa emang udah nasib saya sendirian begini. 2 kali, 3 kali, bahkan mungkin berkali-kali gagal ketika mau menikah. Emang udah nasib saya sendiri kali? Oh bukan. Husnuzonlah kita kepada Allah. Karena kenapa? Kita nggak tahu. Allah lah yang maha tahu. Datang satu jodoh. Kebetulan ketika mau menikah ketahuan dia aslinya. Masih bersyukur ketahuannya sebelum ada ikatan ijab kabul. Sebelum ada akad nikah. Datang lagi yang kedua, tiba-tiba gagal, dia berpaling dan dia menikah dengan orang lain. Husnuzon, oh berarti memang dia tidak cocok buat kita. Bun, Ya. Nah, Iya. jadi sesiapapun kita, ketika kita menghadapi masalah pasti ada hikmahnya. Dan pasti semuanya terbaik buat kita. Jadi baik sangka kepada Allah, maka semua insya Allah akan indah pada waktunya. Iya. Jangan menutup diri, karena pasti kok Allah itu kan juga mungkin melihat bagaimana kesungguh-sungguhan kita. Diuji, kemudian kita sabar, diuji, kita berdoa, diuji, kita tetap minta, Allah akan memberikan yang terbaik. Dan jangan lupa, tetap kita harus doa kepada Allah dengan sholat istikharah. Makanya penting tuh Bang, kalau kita udah dapat calon nih, libatkan Allah, tanya sama Allah. Gitu Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Kan emang gitu
itu setiap permasalahan Ada ada hikmahnya. hikmahnya. Karena Islam itu Penuh cinta. Jadi yang kemarin-kemarin masa lalu itu pasti ada hikmahnya Betul, ya buat pasti ada ponakannya. hikmahnya. Betul. Bun, Ya. yang mau baper siapa? Silakan. Wah, orang dalam nih. Orang dalam. Damar. Asik, kita lihat passwordnya hari ini. Damar. Password. Password. Baper nih Bun. Ya. Apa-apaan pakai tepuk tangan? Nggak pakai tepuk tangan. Ada lo improvisasi. Iya, tambah-nambahin aja. Ben, terus ada tepuk tangan. Kan briefing terakhir begitu. Enggak. Oh nggak ada ya? Baper nih. Hei. Iya. Baper nih. Oh gini ya? Ngapain tepuk tangan? Pakat ada nyamuk. Ya, pertanyaannya. Oh iya langsung. Salah nggak sih Bun kalau orang tua ngelarang anaknya nikah karena belum mapan? Bunda. Udah bingung Oh, iya. gitu. Jadi orang tua melarang nikah Anaknya karena belum mapan. Karena Belum takut nggak bisa mapan. menafkahi. Oh, banyak kayak anak terjadi. orang. Iya. Bener, Iya, bener, banyak bener. juga kejadian begitu tuh Bang. Iya, ya. kamu belum mapan, ngapain sih kamu nikah? Nanti dulu cari duit sebanyak-banyaknya. Mau dikasih makan apa itu Orang-orang. Iya. Iya, jadi gimana Bang Melki? Bang Melki. Ya, jadi saya sih. Bun, Ya. Bunda. Iya. Ada seorang orang tua yang menasehati anaknya. Jangan lu kawin deh Tong. Orang kerjaan juga masih, ini hari kerja besok kapan lagi kedapat kerjaan. Ntar anak orang dikasih apaan. Ntar kita lagi di warung, makanya punya emak juga. Ya ini kayaknya curhat sendiri nih. Baik, Masya Allah para orang tua hendaknya lihat, perhatikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Allah. Yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Wallahu wasi'un alim. Allah. Tafsir As-Sa'di mengatakan Allah memerintahkan para wali, para tuan untuk menikahkan orang-orang yang di bawah perwaliannya. Berarti ini orang tua buat emak bapaknya, buat anaknya, ya. Para wali atau orang tua, kata Allah nikahkanlah mereka yang sendirian, yang belum punya pasangan, lelaki maupun perempuan, janda ataupun perawan. Janda ataupun janda bodong, tambahin baik janda ataupun perawan, maka wajib bagi seorang wali ataupun kerabatnya untuk menikahkan orang yang membutuhkan. Apabila ia nih belum mapan, belum dalam keadaan miskin, maka kata Allah, yughnihimullahu min fadli, bakal Allah cukupin harta bendanya. Lagi ketenangan, ketentraman bukan lahir karena harta benda, Bun. Sebab harta mengenal habis dan binasa. Betul. Bukan juga karena rupa yang cantik dan elok, karena kecantikan akan luntur dengan waktu dan mengenal batas usia. Bukan juga karena pangkat dan jabatan, karena pangkat akan habis ditelan masa. Oleh karena yang akan abadi sepanjang kehidupan kita adalah nilai-nilai agama. Boleh orang tua menasehati Bang Damar untuk memotivasi. Kalau emang pengen cepet nikah, buru-buru nabung biar getol. Kerja biar rajin, biar cepet-cepet nikah. Mapan nih anak emak juga kagak malu-malu banget depan besan. Kan begitu ya Bun ya? Iya, untuk memotivasi, bukan sebaliknya malah menjatuhkan mental yang ada Bang Damar. Ya Allah, bujang lapuk kali ya. Tanya kagak nikah-nikah. Nah tadi ada tuh anaknya Bunda belum nikah-nikah juga. Iya. Takut keburu disikut sama Bang Beben. Apalagi standar orang kan, standar kemapanan setiap orang tuh beda-beda loh. Ya kan? Belum tentu mapan bagi orang tua kamu, mapan bagi orang tua saya. Karena orang tua kamu adalah orang tua kamu, orang tua saya adalah orang tua saya. Pepatah di Rusia mengatakan, Siap. Ya, kita tungguin dah. Bun, Ya. Bunda, Iya. masih ada yang baper? Ayo silakan. Yang mana? Yang tanya, pojok sini? boleh. Yang ini? Boleh. Bunda, oh senior. Senior. Boleh Bun, ada. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Saya ini Haja Jumaroh di Majlis Taklim Az-Zuhdiah Bintara. Iya. Aja Jumaroh, Bunda Jumaroh.
Saya ini punya tetangga Bunda, punya seorang putra, tapi dia usianya udah 45 tahun. Usianya 45 tahun? Ya, tapi dia belum mau menikah. Padahal kehidupannya sudah mapan. Jadi kita sebagai tetangga, saya punya duit aja ya. Apa? Karena dia trauma kayaknya kedua orang tuanya sering ribut, berantem sampai terjadi KDRT. Dia bilang buat apa saya nikah daripada saling menyakiti. Gimana solusinya Bunda? Mendingan dia nggak nikah daripada saling menyakiti karena contoh terdekatnya seperti itu ya Bunda ya. Ya, kedua orang tuanya. Iya Bunda, terima kasih Ribut. loh Bunda ya. Terima kasih Desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi contoh terdekat dia itu orang tuanya sering KDRT Bunda. Jadi dia takut. Takut. Gimana nih saya kalau nikah, jangan-jangan saya nanti akan seperti orang tua saya, malah jadi saling menyakiti. Kita langsung jawab aja deh Bunda, Iya, biar baik, Bunda Jumaharo tidak penasaran. Ya Allah Bun, Bunda trauma dalam kehidupannya ketika melihat orang tuanya gagal ya. Apa yang menjadikan asbab orang tua kita berpisah? Oh mungkin ada sisi mohon maaf, oh ternyata ada egois. Maka jangan lakukan itu dalam rumah tangga kita. Oh ternyata ada seorang istrinya atau ibunya yang mungkin kurang begitu menghargai suaminya sehingga ayahnya pun bercerita ibumu kurang menghargai misalnya. Maka kita pun juga jaga rumah tangga kita. Jadi jangan jadi trauma tapi jadikan itulah pelajaran. Karena guru yang sangat-sangat baik dalam kehidupan kita adalah pengalaman dari orang lain yang juga bisa kita contoh. Yang baik kita contoh, yang buruk untuk tidak kita lakukan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Benar Bunda. Semakin seru tema kita pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Balik lagi nih, Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Baper nih. Bun, baper gitu. nih. Oh gitu. Ya. Ini apa sih? Oh Bang Melki yang mau bertanya. Saya kan saya bukan komitmen masuk. berarti benar. Iya. Iya. Kok nggak ada yang... Tepuk tangan habis itu. Bun, baper nih. Iya. Bun bagus kita kagak baper juga ya. Iya. Kalau kita sudah begini-begini. Iya. Untuk kita nggak nanya. Iya. Berarti besok pakai begitu juga Bang? Aduh, saya lupa pertanyaan saya deh jadinya deh. Saya tuh mau nanya Bunda, apa syaratnya, apa syarat wajib orang menikah dan hukum-hukumnya apa nih Bunda? Iya, syarat wajib orang menikah. Pertama, memang ketika dia tidak terikat dengan orang lain misalnya ya. Seperti seorang istri. Kalau memang dia seorang istri, maka dia tidak boleh menikah lagi. Tidak ada poliandri dalam Islam. Adapun poligami, ada syarat-syaratnya gitu ya. Kemudian yang kedua tentunya si calon pengantin nih, yang laki-laki dan perempuan ini beragama Islam. Makanya kenapa ketika mau melangsungkan pernikahan, ini seorang calon suami atau mempelai laki-laki dan juga perempuan ini mengucapkan syahadat untuk memastikan bahwa keduanya beragama Islam. Kemudian yang ketiga tentunya tidak ada yang dibohongi, tidak ada yang ditutup-tutupi. Semuanya dari mulai keturunannya, statusnya itu harus terbuka semuanya ya. Dan kemudian juga ada syarat satu yang jangan sampai dilupa, ketika seseorang melaksanakan ibadah haji, maka ada waktu-waktu yang tidak boleh dia melakukan pernikahan atau akdun nikah atau ijab kabul. Iya, tahan-tahan, jangan lagi wukuf, tau-tau malah akad nikah baik. Ya, kebelet banget. Ya, adapun hukum-hukumnya, nikah itu kan mubah, boleh. Tapi bisa jadi wajib apabila seseorang ini sudah mampu dan dindunya sudah cukup dan dia sudah tidak mampu menahan dari perbuatan zina, maka itu wajib untuk menikah. Sunnah apabila kanan kiri calon suami, calon istri ini udah mampu nikah tapi ia masih bisa menundukkan pandangan, masih bisa menahan daripada perbuatan zina, itu tergolong masuk sunnah. Makruh apabila seseorang ini sudah mampu tapi ia tidak mau, takutnya tadi terikat, takutnya nggak bisa bebas, dan bisa jadi haram apabila niat menikahi seseorang itu mau mencelakai
Mau mengambil hartanya aja itu tidak ada niat buruk itu ya. ada niat buruk maka diharamkan. Haramkan. Bunda, semoga hari ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua ya Bunda ya. Dan bisa memberikan tuntunan buat kehidupan kita selanjutnya. Bunda Nada boleh pimpin doa ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, berikanlah limpahan rahmat-Mu kepada kami, bimbinglah kami agar kami bisa menjadi hamba-Mu yang soleh dan soleha. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, bimbinglah kami dan berikanlah kepada kami rizki karunia untuk mendapatkan anak-anak yang soleh-soleha, dan juga karuniakanlah kepada kami pasangan-pasangan yang senantiasa bisa menyejukkan mata hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda Nada terima kasih. Sama-sama. Bunda Lisa terima kasih. Terima kasih teman-teman Arohim. Terima kasih Bunda yang udah hadir di studio kami pada pagi hari ini. Terima kasih juga buat Bunda yang ada di rumah. Kalau Bunda mau langsung nonton ke studio kami, DM di Instagram atau email ke sini. Insya Allah kita akan hadir lagi setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Jangan galau, jangan baper karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.